Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Roh Kudus, kasihanilah kami, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 5 September tahun 2020, terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 119 adalah pasal yang terpanjang dalam kitab Mazmur, sekaligus juga pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Pasal 119 berbicara tentang kebahagiaan orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan. Banyak kebahagiaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Namun pemazmur mengatakan ada sebuah kebahagiaan yang tidak semua didapatkan oleh orang lain selain orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Taurat Tuhan. Inilah sebuah kebahagiaan yang tak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Oleh karena kesehatan, oleh karena umur panjang, oleh karena harta, wibawa, dan lain sebagainya. Kebahagiaan yang didapatkan karena hidup dalam Taurat Tuhan adalah kebahagiaan yang istimewa, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang rindu hidup dalam firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-105 pasal 116 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman ini juga menerangkan kepada kita bahwa kerinduan kepada titah atau perintah Tuhan akan membuat kita hidup di dalam keadilan Tuhan. Perintah atau titah adalah sesuatu yang kita dapatkan dari penguasa, raja, ataupun Tuhan. Titah atau perintah adalah sesuatu yang tak dapat disangkal, yang tak dapat ditolak, yang tak dapat digugat, dan harus dilaksanakan. Sama seperti 10 perintah Tuhan, dasar titah yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel melalui Musa. Titah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan agar damai sejahtera dan kebahagiaan senantiasa ada dalam kehidupan umat itu. Tentu dalam konteks saat ini, titah Tuhan bukan hanya hukum Taurat, bukan hanya perintah saja, tapi titah yang dimaksud adalah seluruh keinginan Tuhan, seluruh kehendak Bapa yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah. Mazmur katakan, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Semua kita mungkin pernah merasa rindu. Rindu artinya sesuatu yang sangat ingin dan berharap terjadi, baik terhadap sesuatu maupun terhadap seseorang yang memuaskan kita secara fisik, secara materi, maupun perasaan atau emosional kita. Kita rindu kepada sesuatu atau seseorang karena kehadirannya,
memberikan kita sukacita, kenyamanan, dan kebahagiaan menurut standar kita. Namun pemazmur hari ini berkata kerinduannya adalah perintah Tuhan, melakukan titah Tuhan. Kenapa? Karena titah Tuhan memberikan ia kehidupan. Titah Tuhan memberikan ia kehidupan. Bukan hanya sekedar kehidupan yang biasa, tapi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera. Karena apa? Karena pemazmur merasakan keadilan Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan, dia belajar tentang bagaimana Allah memperlakukan hidupnya dengan adil. Kita sering merasa tidak adil dalam kehidupan ini. Kita merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kita merasa tidak mendapatkan hak kita dan lain sebagainya. Tentu tidak semua manusia kita akan puas dengan kehidupan ini. Kebanyakan manusia kecewa, tidak terima akan kenyataan karena diperlakukan tidak adil dan tidak benar. Karena apa? Karena setiap manusia akan memandang dan menilai kehidupannya sesuai dengan standar yang dia miliki, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan prinsipnya. Sehingga kebanyakan manusia gagal dalam memaknai sebuah kehidupan yang adil di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua agar menggunakan titah Tuhan sebagai standar, sebagai dasar dalam memaknai dan menilai sebuah kehidupan. Karena titah Tuhan memberikan kita kehidupan rohani yang juga jauh lebih penting daripada kehidupan jasmani, makanan dan minuman yang kita perlukan secara fisik. Sebagaimana Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, penulis buku Kristen terkenal John Stott menulis, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Orang yang mengabaikan Alkitab, melalaikan Alkitab, melalaikan perintah Tuhan, melalaikan titah Tuhan, berarti dia juga mengabaikan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu. Lewat firman ini kita diajak untuk kembali rindu akan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah otoritas yang datang dalam kehidupan kita. Alkitab, titah Tuhan harus menjadi standar otoritas terutama dalam kehidupan kita, yang menjadi kompas yang menunjukkan arah di mana kita berada dan kemana kita akan pergi. Yang kedua, titah Tuhan mampu mengubah keadaan. Firman Tuhan mampu mengubah keadaan. Jika kita hidup dalam firman Tuhan, firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mampu mengubah keadaan, mampu mengubah pemikiran, mengubah sikap, mengubah karakter kita menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, titah Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani persoalan dan pergumulan hidup. Mari kita tetap rindu akan firman Tuhan, hidup di dalam titah Tuhan, maka kita akan semakin mengerti bagaimana Allah bekerja dan membentuk kita seperti keinginannya. Keadilan dalam versi manusia tentu mempunyai pandangan dan standar yang berbeda. Tapi pemazmur berkata, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Untuk hidup kita perlu nafas, kita perlu tenaga, power, dan bahan bakar. Dan firman Tuhan menjadi roh, menjadi bahan bakar untuk kita hidup
dalam kehidupan ini dan kehidupan kita mencerminkan keadilan Tuhan. Di mana ada keadilan, di sana ada cinta kasih. Kesanalah kita dipanggil hidup yang berlandaskan keadilan dan cinta kasih yang daripada Kristus. Tapi saudara, mari kita tetap rindu akan titah-titah Tuhan, maka hidup kita akan selalu menjadi kebenarannya. Selamat berkarya untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.